Hidup di atas awan. Lanas Oliveira baru saja buka mata di lantai marmer kamar mandi penthouse-nya di Lisbon. Kepalanya pening, mulutnya kering, dan hidungnya masih perih karena bedak putih yang dia hirup tadi malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore. Dia telanjang bulat, hanya pakai anting berlian dan sepatu hak 15 cm yang masih nempel di satu kaki. Di sofa ruang tamu ada dua cowok yang dia tidak ingat namanya. Satu aktor Spanyol yang lagi naik daun, satu lagi anak pengusaha minyak dari Dubai. Mereka tidur dengan mulut menganga, botol-botol champagne kosong bergelimpangan di lantai. Lanas bangkit pelan, kakinya goyah. Dia ambil kimono sutra dari lemari, langsung menuju balkon yang menghadap Sungai Tagus. Angin laut menerpa wajahnya yang masih putih pucat. Rambut pirangnya yang panjang sampai pinggang acak-acakan, tapi tetap kelihatan cantik. Dia cantik banget. Semua orang bilang begitu sejak kecil. Wajahnya sering muncul di majalah Vogue Portugal, Hello, sampai Caras. Judulnya selalu sama, The Wild Heiress, atau Putri Pesta Eropa. Keluarga Oliveira punya hotel bintang 7 di Algarve, vineyard besar di Douro, dan 25 properti mewah lain di Eropa. Ayahnya, Antonio Oliveira, dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Portugal. Ibunya sudah meninggal waktu Lanas masih SMP karena overdosis obat tidur. Sejak itu Lanas bebas melakukan apa saja. Uang gak pernah habis, kartu hitam selalu disetujui, pintu klub malam paling elit selalu terbuka lebar buat dia. Hari-hari Lanas berputar begini saja. Bangun siang, olahraga sama personal trainer, makan siang di restoran Michelin, foto-foto buat Instagram, malamnya pesta. Pesta lagi. Pesta terus. Kadang di Lisbon, kadang langsung terbang ke Ibiza, Mykonos, atau Saint-Tropez pakai jet pribadi Falcon 8X milik ayahnya. Teman-temannya sesama anak konglomerat Eropa, model, DJ internasional, aktor Hollywood yang lagi liburan. Narkoba ringan sudah jadi camilan biasa. Kokain, MDMA, ketamine, apa saja yang bikin rasa kosong di dadanya sementara hilang. Malam sebelumnya mereka pesta di klub Lux yang terkenal paling gila di Lisbon. Lanas ingat dia minum 6 gelas vodka, menghirup 3 garis kokain, dan menari di atas meja sampai sepatunya lepas. Setelah itu semua buram. Dia cuma ingat lampu strobo, musik keras, dan tangan-tangan asing yang meraba tubuhnya. Pagi ini dia bangun dengan badan pegal dan perut mual. Dia masuk lagi ke dalam, buka kulkas besar, ambil sebotol Evian dingin. Di cermin raksasa dia lihat dirinya sendiri. Mata biru yang dulu bening sekarang agak merah, pipi cekung sedikit, bibir atasnya sedikit bengkak entah karena ciuman atau karena sabu yang dia hisap semalam. Umur 29 tahun, tapi kadang dia merasa sudah 50 tahun. Kosong. Semua yang dia punya terasa nggak ada artinya. Ponselnya bergetar terus di atas meja. Ratusan notifikasi Instagram. Foto dia semalam sudah diunggah orang, tagnya ribuan. Ada yang bilang, Queen, ada yang bilang, hot, ada juga yang bilang, kasihan banget hidupnya pasti hancur. Dia scroll sebentar, lalu buang ponsel ke sofa. Dia muak lihat dirinya sendiri. Hari itu dia memutuskan kabur ke Ibiza sendirian. Dia telepon pilotnya, sejam kemudian jet sudah siap di bandara privat. Dia cuma bawa tas kecil Hermes dan paspor. Tidak pakai bra, cuma pakai bikini hitam kecil di bawah dress putih transparan. Di Ibiza dia langsung ke villa pribadi keluarga di atas tebing Cala Chonta. Malamnya dia ke DC-10, klub underground paling keras di pulau itu. Di sana dia ketemu teman-teman lamanya. Mereka langsung kasih dia pil ekstasi pink bentuk tengkorak. Lanas telan 2 sekaligus. 2 jam kemudian dia menari tanpa henti, keringat membasahi rambut pirangnya. Dia naik ke panggung DJ, buka dressnya, tinggal bikini doang. Orang-orang teriak histeris. Ponsel-ponsel teracung merekam. Besok pasti viral lagi. Tengah malam dia sudah terlalu mabuk. Dia masuk ke kamar mandi VIP, ingin menghirup 1 garis lagi biar tetap on. Tapi begitu berdiri di depan wastafel, kepalanya tiba-tiba pusing luar biasa. Pandangannya gelap. Dia ambruk ke lantai marmer yang dingin. Yang terakhir dia ingat adalah suara orang teriak memanggil ambulans. Saat sadar, dia sudah di rumah sakit swasta paling mahal di Ibiza. Infus nempel di tangannya, mesin EKG bip-bip pelan. Di sebelah ranjang ada perawat berkerudung coklat muda, kulit sawo matang, mata hitam lembut. Nama tagnya tertulis, Amina Maroko. Amina cuma menatap Lanas lama, tanpa senyum, tanpa menghakimi. Lalu dia bilang satu kalimat pelan dalam bahasa Inggris beraksen Perancis, You are incredibly beautiful, but your eyes are dead. Lanas cuma bisa menatap balik. Dadanya sesak. Dia mau membantah, mau marah, tapi tidak bisa.
Karena dia tahu perawat itu benar. Matanya memang sudah mati bertahun-tahun. Dia cuma bisa menangis pelan, air mata mengalir tanpa suara. Aminah tidak bicara lagi, cuma memegang tangan Lana sebentar, lalu keluar ruangan. Malam itu Lanas tidak bisa tidur. Kalimat Aminah berputar terus di kepalanya. Dia buka ponsel, lihat foto-foto dirinya yang lagi pesta, lagi mabuk, lagi telanjang diet. Semua orang memujinya cantik, seksi, hebat. Tapi tidak ada yang peduli dia sudah mati di dalam. Pagi harinya dia minta pulang paksa meski dokter melarang. Dia naik jet kembali ke Lisbon. Di pesawat dia cuma duduk diam menatap jendela, melihat awan putih di bawah. Dadanya masih sesak. Dia tahu hidupnya harus berubah, tapi dia belum tahu caranya. Yang dia tahu cuma satu, dia sudah capek jadi Lanas Oliveira yang semua orang kira beruntung itu. Sampai di Lisbon, dia langsung masuk kamar, kunci pintu, matikan ponsel. Dia duduk di lantai lemari pakaian yang besar, memeluk lutut. Di luar sana dunia masih menunggu pesta berikutnya. Tapi di dalam sini dia cuma bisa menangis. Bukan karena sedih biasa. Ini tangis orang yang baru sadar selama ini dia cuma hidup di atas awan yang sebentar lagi akan runtuh. Retaknya mahkota. Lanas baru saja pulang dari Paris Fashion Week. Dia habis jalan di runway untuk brand besar, lalu lanjut after party sampai subuh di klub Silencio. Jetlag belum hilang, tapi dia tetap paksa diri ke rumah keluarga di Sintra, sekitar 40 menit dari Lisbon. Ayahnya, Antonio Oliveira, minta ketemu. Katanya penting. Rumah itu besar, gaya banget, tembok batu tua, kebun anggur di belakang, kolam renang indoor, garasi isi 10 mobil sport. Lanas masuk lewat pintu samping supaya tidak ketemu pembantu banyak. Dia langsung ke ruang kerja ayahnya di lantai 2. Pintu terbuka sedikit. Dia dengar suara ayahnya berdebat sama pengacara keluarga dalam bahasa Portugal cepat. Lanas cuma nangkap kata-kata, utang, Monaco, bangkrut. Dia masuk tanpa ketok. Antonio duduk di kursi kulit besar, wajahnya pucat. Umurnya baru 64 tahun, tapi hari itu kelihatan seperti 80. Matanya merah, tangannya gemetar pegang gelas whisky. Begitu lihat Lanas, dia cuma bilang pelan, duduk. 5 menit kemudian Lanas tahu semuanya. Selama 4 tahun terakhir, ayahnya kecanduan judi di kasino Monaco. Dia pinjam uang dari bank-bank Swiss, pakai aset keluarga sebagai jaminan. Hotel-hotel mewah, vineyard, rumah di Sintra, semuanya sudah digadaikan. Total utang 380 juta euro. Perusahaan sudah diambang kebangkrutan. Antonio bilang dia mau jual saham mayoritas ke investor Rusia supaya bisa lunas. Tapi investor itu minta tanda tangan semua anak. Lanas cuma diam. Kepalanya kosong. Dia tanya satu hal saja, berapa yang tersisa buat aku? Antonio menunduk, tidak bisa jawab. Malam itu juga Antonio kena serangan jantung. Dia dilarikan ke rumah sakit swasta terbaik di Lisbon. Lanas ikut ambulans, tangannya dingin. Dokter bilang peluang hidupnya kecil. Pukul 3.17 pagi, Antonio meninggal. Lanas berdiri di koridor rumah sakit sendirian, pakai hoodie dan celana jeans, rambut pirang diikat asal. Tidak ada air mata, cuma kosong. Pemakaman digelar 3 hari kemudian. Ratusan orang datang, pebisnis, politisi, selebriti. Semua pakai kacamata hitam dan wajah pura-pura sedih. Lanas berdiri paling depan, pakai dress hitam simpel, tanpa make up. Kakaknya, Pedro Oliveira, umur 35 tahun, berdiri di sebelahnya. Pedro selalu iri sama Lanas sejak kecil karena ayah lebih sayang adik perempuan. Sekarang wajah Pedro datar, tapi matanya berbinar. Seminggu setelah pemakaman, pengacara keluarga mengadakan pembacaan wasiat di ruang kerja yang sama. Lanas datang terlambat, masih jetlag dari Ibiza lagi. Begitu wasiat dibuka, semua orang terdiam. Antonio meninggalkan 85% aset untuk Pedro, 10% untuk yayasan amal, dan 5% saja untuk Lanas. Alasannya tertulis jelas, karena gaya hidup Lanas yang boros dan tidak bertanggung jawab. Lanas cuma ketawa kecil. Dia tahu ini pasti ulah Pedro. Kakaknya sudah lama dekat sama pengacara tua itu. Pasti wasiat asli diganti. Tapi Lanas tidak protes. Dia cuma bilang, "Fine, aku nggak butuh." Lalu keluar ruangan.
Malam harinya Pedro datang ke penthouse Lanas di Lisbon. Dia bawa 2 bodyguard dan surat pengusiran. Semua properti atas nama perusahaan sekarang sudah jadi milik Pedro. Penthouse ini juga. Lanas dikasih waktu 48 jam untuk angkat kaki. Rekening bank pribadinya sudah dibekukan sejak pagi. Kartu kreditnya ditolak semua. Lanas cuma bawa 1 koper Louis Vuitton besar, 1 tas Hermes, dan dompet isi 40.000 euro cash yang dia simpan di brankas rahasia. Teman-teman pesta yang dulu tiap hari nelepon, sekarang tidak ada yang angkat. Model yang biasa tidur di sofa dia, sekarang blokir nomornya. Klub malam langganan sudah kasih tahu satpam supaya tidak izinkan Lanas masuk lagi. Dia duduk di bandara Lisbon sendirian, pakai kacamata hitam besar, hoodie abu-abu, dan sepatu kets kotor. Dia buka laptop, cari tiket termurah kemana saja yang jauh dari Eropa. Pilihan jatuh ke Jakarta. One way. 1.200 euro. Dia beli tanpa pikir panjang. Besok paginya dia sudah naik pesawat Qatar Airways, transit Doha, lalu lanjut ke Soekarno-Hatta. Saat pesawat mendarat di Jakarta, panas langsung menyengat. Udara lembab, bau campur bensin dan gorengan. Lanas keluar bandara pakai dress pendek dan sandal high heels. Langsung keringetan. Orang-orang menatapnya aneh. Banyak yang foto diam-diam. Dia naik taksi online ke Hotel Bintang 5 di Sudirman yang masih mau terima kartu kredit cadangannya. Kamar Presidential Suite, 35 juta semalam. Dia pikir uangnya masih banyak. 2 minggu kemudian dia sadar 40.000 euro habis. Belanja di mall, makan di restoran mahal, pesta di klub Jakarta bareng ekspat. Semua lenyap. Kartu terakhir ditolak. Hotel minta dia pindah karena tagihan numpuk. Lanas berdiri di lobi hotel dengan koper Louis Vuitton-nya, rambut pirang diikat ponytail, wajah tanpa make up, mata sembab. Dia buka dompet, tersisa 800.000 rupiah cash. Dia tidak tahu mau kemana. Jakarta panas, macet, berisik. Orang-orang masih menatapnya seperti makhluk asing. Dia yang dulu punya jet pribadi, sekarang bingung cari kos-kosan. Dia naik taksi lagi, minta diantar ke daerah yang agak murah tapi aman. Sopir taksi bawa dia ke Tebet, Jakarta Selatan. Di sana dia nemu kos-kosan perempuan, kamar 3x3 meter, kasur tipis, kipas angin goyang, kamar mandi luar. Sewa 1,5 juta per bulan. Dia bayar cash 3 bulan di muka, tersisa 350.000 di dompet. Malam pertama di kos, Lanas duduk di kasur, koper terbuka, baju-baju mahalnya tercecer. Kipas angin berisik. Di luar ada suara motor knalpot brong, orang teriak-teriak, anjing menggonggong. Dia buka jendela, lihat gang sempit penuh sampah. Dia yang biasa tidur di kasur 600 juta sekarang tidur beralas sprei bunga-bunga murahan. Dia buka ponsel, buka Instagram. Foto terakhirnya masih dari Paris Fashion Week, like 1,2 juta. Komentar terbaru, mana nih si bule gila? Katanya bangkrut. Udah jadi gelandangan belum? Dia matikan ponsel, taruh di lantai. Lalu dia selonjoran di kasur, tatap langit-langit kamar yang sudah mengelupas. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sedih kehilangan uang, tapi karena dia baru sadar, selama ini mahkotanya cuma plastik. Begitu retak, semua orang langsung buang dia ke tempat sampah. Jatuh ke bawah. Lanas bangun jam 5 pagi karena suara ayam berkokok di gang belakang kos. Bukan ayam beneran, tapi tetangga sebelah yang pasang ringtone ayam di HP-nya untuk alarm subuh. Suara itu keras banget, nyanyi-nyanyi kayak ayam kejang. Lanas cuma bisa tarik bantal nutup muka, tapi tetap tidak bisa tidur lagi. Kamar panas, kipas angin cuma muter pelan, bau got dari luar masuk lewat ventilasi kecil. Dia duduk di pinggir kasur, rambut pirang kusut, mata bengkak. Dompetnya tinggal 280.000 rupiah. Hari ini hari kelima di kos Tebet. Uang sewa sudah dibayar 3 bulan, tapi makan sehari-hari belum kepikiran. Dia buka kulkas umum di dapur bersama, isinya cuma botol air mineral orang lain sama sambal botol yang sudah berjamur. Dia cuma minum air keran, langsung batuk-batuk karena rasanya aneh. Pagi itu Lanas paksa diri keluar cari kerja. Dia pakai baju paling sopan yang tersisa, celana jeans ketat, kemeja putih lengan pendek, sepatu kets Gucci yang sudah agak dekil.
Dia jalan kaki ke halte busway, panas banget, keringat menetes dari punggung. Orang-orang melotot lihat bule tinggi langsing jalan sendirian di trotoar tebet. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang teriak, "Hello Miss," sambil ketawa. Dia naik busway ke Blok M, turun, lalu jalan lagi ke mal-mal besar. Dia masuk ke setiap resto dan kafe yang kelihatan mewah, kasih CV yang dia print di warnet semalam. CV-nya pendek banget. Nama, umur 29, lulusan bisnis dari Universitas di Lisbon, pengalaman kerja 0. Bahasa Indonesia 0 besar. Setiap manajer cuma lihat sebentar, lalu bilang, "Kami hubungi lagi ya, Mbak." Lanas tahu itu artinya ditolak. Hari ketiga cari kerja, dia akhirnya diterima di tempat kursus bahasa Inggris kecil di daerah Cilanda. Namanya Star English Course, ruangannya cuma 2 kelas. AC-nya mati 1, kursinya plastik. Pemiliknya, Pak Budi, orang Cina Indonesia umur 50-an, langsung terpesona sama wajah Lanas. Dia kasih gaji 3 juta per bulan untuk ngajar konversation kelas dewasa, 3 kali seminggu. Lanas terima tanpa tawar-menawar. Uang pertama masuk 2 minggu lagi. Hari pertama ngajar, Lanas naik angkot hijau dari Tebet ke Cilanda. Dia salah naik, nyasar sampai Fatmawati, turun, naik lagi yang benar. Di angkot dia duduk di paling belakang, keringat banjir, tas Hermesnya dipeluk erat karena takut kecopetan. Bener aja, begitu turun di depan kursus, dompetnya sudah hilang. Uang 150.000 lenyap. Dia cuma berdiri di pinggir jalan, mata panas, tapi tidak nangis. Masih malu nangis di depan orang Indonesia. Malamnya dia pulang jalan kaki dari halte karena tidak punya ongkos. Sepatu ketsnya lecet, kaki lecet berdarah. Sampai kos jam 9 malam, badan capek banget. Di depan pintu kamar dia ketemu Sari, mahasiswi UI semester akhir yang ngekos di kamar sebelah. Sari orangnya pendiam, pakai kerudung coklat, selalu senyum kecil kalau ketemu Lanas. Sari lihat Lanas lecet-lecet, langsung kasih betadine dan plester. Dia juga kasih sepiring nasi sama telur ceplok dari dapur bersama. Lanas makan lahap banget, hampir lupa bilang terima kasih. Sejak itu Sari jadi satu-satunya orang yang ramah sama dia di kos itu. Kadang Sari bawain lauk tempe orek atau sayur bayam kalau masak lebih. 1 bulan berlalu. Gaji pertama masuk, 3 juta rupiah. Lana senang banget. Langsung bayar listrik kos yang numpuk, beli beras 5 kilo, sabun colek, sama pasta gigi. Sisanya dia simpan rapat-rapat di bawah kasur. Dia mulai biasa naik angkot, biasa makan di warteg 12.000 seporsi, biasa antri mandi jam 5 pagi supaya dapat air. Tapi tetangga kos mulai usil. Mereka bisik-bisik tiap Lanas lewat. Katanya bule kok tinggal di kos jelek. Pasti pelacur internasional. Ada yang bilang Lanas mantan bintang porno kabur dari Eropa. Lanas pura-pura tidak dengar, tapi tiap malam dia nangis pelan di kamar. Masuk bulan Ramadan. Sari ajak Lanas buka puasa bersama di masjid kecil dekat kos. Namanya Masjid Al-Hidayah, bangunannya sederhana, lantai keramik biasa, kipas angin banyak. Lanas ikut karena lapar dan gratis. Dia pakai celana jeans sama kaos lengan panjang, rambut pirang diikat ekor kuda. Di masjid dia duduk di bagian perempuan, dikasih takjil kurma sama teh manis hangat. Pas adzan maghrib berkumandang langsung dari toa masjid. Suaranya masuk ke dada Lanas. Entah kenapa dadanya bergetar. Dia cuma diam, mata panas. Orang-orang pada doa pelan, lalu makan lahap. Lanas makan nasi kotak ayam goreng, minum es jeruk, rasanya enak banget. Setelah makan ada tausiah singkat dari ustaz muda. Bahas tentang orang yang tersesat tapi kembali ke jalan Allah. Lanas tidak paham bahasa Indonesia sepenuhnya. Tapi kata, kembali, dan Allah terus terngiang. Malam itu dia pulang ke kos. Dia tidak bisa tidur. Dia buka YouTube, cari video adzan. Dia play berkali-kali sampai jam 3 pagi. Keesokan harinya dia pinjam mukena sama Al-Quran terjemahan Inggris dari Sari. Dia baca sendirian di kamar kos, lampu neon kuning, kipas angin mati karena listrik token habis. Dia baca surah Ar-Rahman, ayat tentang nikmat Allah. Dia nangis lagi, bukan nangis sedih, tapi nangis lega. Seperti ada yang lama hilang akhirnya ketemu. Sejak itu Lana sering ikut Sari ke masjid. Dia duduk paling belakang, cuma lihat orang sholat,
lihat orang baca Quran. Dia belum berani ikut sholat, tapi dia sudah mulai merasa ada sesuatu yang besar menarik dia pelan-pelan. Di tengah hidup yang sekarang serba susah, untuk pertama kalinya dia merasa tidak sendirian lagi. Cahaya pertama. Lanas mulai berubah pelan tanpa disadari. Pagi-pagi dia sudah bangun sebelum ayam tetangga berkokok. Bukan karena alarm, tapi karena sudah biasa terbangun sendiri jam 4. Dia duduk di lantai kamar kos, buka Al-Quran terjemahan bahasa Inggris pinjaman Sari, baca 2-3 ayat, lalu diam lama menatap dinding. Kadang dia nangis tanpa suara, kadang dia tersenyum sendiri. Sari tidak pernah maksa. Dia cuma taruh mukena cadangan di depan pintu kamar Lanas tiap malam. Kadang juga taruh sebotol air zam-zam kecil atau kurma 2 biji. Lanas ambil semua tanpa banyak bicara, cuma angguk kecil kalau ketemu di koridor. Ramadan masuk minggu ketiga. Lanas nekat coba puasa pertama kali dalam hidupnya. Hari itu dia ngajar kelas pagi di Cilandak. Panas banget, AC mati lagi. Dia haus dari jam 10, kepala pening jam 2, hampir pingsan jam 4. Tapi dia tahan. Pulang naik angkot, duduk di paling depan supaya dapat angin. Sampai kos dia langsung rebahan, keringat banjir, bibir pecah-pecah. Sari bawa air putih dingin dan kurma, Lanas buka puasa dengan lahap. Malam itu dia tidur nyenyak banget, kayak bayi. Besoknya dia puasa lagi, lalu lagi. Sampai akhir Ramadan dia berhasil puasa full 30 hari. Badannya kurus 5 kilo, tapi matanya mulai bercahaya. Orang-orang di kos mulai bisik-bisik lagi, tapi kali ini bukan ejekan. Mereka bilang, bule itu kok rajin ke masjid ya. Malam 27 Ramadan, Lanas ikut sari tarawih di Masjid Al-Hidayah. Masjid penuh sesak, dia dapat tempat paling belakang pojok saf perempuan. Dia cuma duduk, tidak ikut gerakan sholat karena belum tahu caranya. Tapi pas imam baca surah Al-Qadar, suaranya merdu banget, Lanas tiba-tiba menangis deras. Air matanya jatuh ke lantai keramik. Dia tutup muka pakai tangan supaya tidak kelihatan orang. Dia tidak tahu kenapa nangis. Tapi rasanya seperti semua dosa bertahun-tahun keluar lewat air mata itu. Pulang tarawih jam 11 malam, dia masuk kamar, langsung mandi. Air dingin dari kamar mandi luar terasa segar banget. Dia pakai mukena putih pinjaman Sari yang sudah agak kekecilan di badannya. Dia berdiri di tengah kamar 3x3 meter itu, angkat tangan, lalu pelan-pelan ucapkan syahadat sendirian. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara Lanas bergetar, kakinya lemas. Dia langsung sujud, pipinya nempel lantai keramik yang dingin. Dia nangis kejer sampai mukena basah. Dia tidak tahu harus ngapain lagi setelah itu, cuma sujud terus sampai capek. Jam 1 malam dia bangun, duduk di kasur, tatap langit-langit. Dia merasa ringan sekali, seperti ada beban ratusan kilo yang tiba-tiba diangkat dari pundaknya. Besok paginya, hari raya Idul Fitri, Lanas ikut Sari ke masjid lagi untuk sholat Id. Dia pakai gamis hijau tua pinjaman dan kerudung segi 4 warna krem yang Sari ikatkan buat dia. Di masjid dia duduk di saf paling belakang, masih malu-malu. Setelah sholat, ustaz kampung yang jadi pembina mualaf datang menghampiri. Namanya Pak Yudi, umur 50-an, brewok putih, selalu pakai kopiah hitam. Pak Yudi tanya pelan apakah Lanas mau resmi mualaf hari ini juga. Lanas angguk cepat. 5 menit kemudian, di ruang kecil belakang masjid, Lanas mengulang syahadat lagi, kali ini disaksikan 10 orang. Dia dikasih nama Indonesia, Lanas Aisyah Putri. Semua orang peluk dia satu persatu, bilang, "Selamat ya, Mbak Aisyah." Lanas nangis lagi, tapi kali ini nangis bahagia. Malam harinya ada acara halal bihalal di rumah Sari yang cuma 10 menit jalan kaki dari kos. Rumah Sari kontrakan kecil, tapi penuh orang. Ada opor ayam, rendang, ketupat, kue kering. Lanas makan banyak banget sampai kekenyangan. Ada anak kecil yang tarik-tarik gamisnya minta foto bareng bule. Lanas senyum lebar, peluk anak-anak itu satu persatu. Pulang ke kos jam 10 malam, Lanas buka lemari bajunya. Dia ambil semua baju pendek, dress ketat, bikini, high heels, masukin ke dalam kantong kresek hitam besar. Besok paginya dia kasih semua ke tukang loak di pinggir jalan. Dia cuma simpan satu jeans panjang sama kaos polos buat cadangan.
Sisanya dia beli gamis murah di Tanah Abang pakai uang gaji yang baru masuk. Dia juga mulai belajar sholat. Sari ajarin dari nol, wudhu, gerakan, bacaan. Awalnya Lanas sering salah. Sujud duluan atau ruku terlalu cepat. Tapi dia latihan terus tiap malam setelah Isya. Kadang sampai jam 1 malam dia masih berdiri sholat sunnah sendirian di kamar. Lampu neon kuning, kipas angin mati karena token habis. 1 minggu setelah mualaf, Lanas mimpi aneh. Dia berdiri di padang pasir luas, matahari terbit-terbit merah. Di depannya ada laki-laki berjenggot putih, pakai jubah putih bersih, wajahnya tenang dan penuh cahaya. Orang itu tersenyum lembut ke arah Lanas, lalu angkat tangan memberi isyarat supaya mendekat. Lanas jalan mendekat, tapi sebelum sampai, dia terbangun. Dia langsung duduk di kasur, jantung berdegup kencang. Dia yakin banget itu Nabi Muhammad. Pagi itu dia mandi, pakai gamis baru warna abu-abu, langsung ke masjid. Dia cerita mimpinya ke Pak Yudi. Pak Yudi cuma tersenyum, pegang pundak Lanas pelan, lalu bilang itu pertanda baik. Sejak hari itu Lanas tambah semangat. Dia mulai hafal surah-surah pendek, mulai pakai kerudung setiap keluar kamar, mulai tinggalin kebiasaan lama satu persatu. Dia juga mulai buang semua foto lama di Instagram. Akunnya yang dulu 1,8 juta followers dia private, lalu hapus foto satu persatu sampai tinggal 5 foto buram pemandangan. Dia ganti bio jadi 1 kalimat sederhana, "On my way back to Allah." Di tengah kamar kos yang masih pengap, di antara suara motor dan teriakan pedagang keliling, Lanas Aisyah Putri mulai merasakan cahaya pertama yang benar-benar nyata dalam hidupnya. Cahaya itu kecil, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak takut lagi sama hari esok. Ujian setelah taubat. Lanas Aisyah Putri baru 3 bulan pakai gamis dan kerudung setiap hari, tapi hidupnya malah tambah susah. Tempat kursus bahasa Inggris di Cilandak tiba-tiba memecat dia. Alasan Pak Budi singkat, murid kelas konversation kabur semua. Dulu mereka datang karena ingin diajar bule seksi yang sering pakai rok mini. Sekarang Lanas pakai gamis longgar warna gelap, rambut tertutup rapat, wajah tanpa make-up. Murid laki-laki pada kecewa, murid perempuan bilang, kurang greget. Gaji 3 juta per bulan lenyap begitu saja. Lanas pulang ke kos dengan wajah datar. Di depan pintu kamar ada surat dari pemilik kos. Tunggakan listrik dan air 2 bulan harus dilunasi dalam seminggu, kalau tidak mau diusir. Totalnya hampir 2 juta. Uang di dompet tinggal 380 ribu. Dia duduk di lantai, buka buku tabungan, kosong. Dia buka dompet, hitung ulang receh-recehan, masih kurang jauh. Dia coba cari kerja lagi. Lamaran ke mall, ke kafe, ke hotel kecil, semua ditolak. Manajer pada bilang, "Maaf mbak, image-nya kurang cocok. Ada yang lebih jujur? Kami butuh yang lebih open-minded, bukan yang bisa pakai seragam pendek." Lanas cuma tersenyum kecut, lalu pulang naik angkot sambil pegang tas kresek berisi gamis-gamis murah yang baru dia beli. Akhirnya dia nekat jualan online. Dia foto gamis-gamis murah dari Tanah Abang pakai HP butut pinjaman Sari, upload ke Instagram baru namanya Lanas Hijab. Awalnya sepi. Seminggu cuma laku 2 potong. Bulan kedua mulai ada order, tapi sering kena tipu. Supplier minta transfer duluan, barang tidak dikirim. Uang 700 ribu lenyap. Lanas cuma bisa duduk di kasur, tatap layar HP kosong, tidak nangis lagi karena sudah terlalu capek. Orang-orang di kos mulai usil lagi. Mereka lihat Lanas sekarang pakai gamis dan kerudung, langsung bisik-bisik. "Bule kok jadi kentu? Pura-pura alim, pasti cuma cari perhatian." Ada yang lebih parah, malam-malam ada cowok mabuk ketok pintu kamarnya, teriak-teriak minta layanan bule. Lanas cuma kunci pintu rapat, duduk di sudut kamar sambil baca ayat kursi berulang-ulang sampai subuh. Mantan teman-teman Eropa yang dulu tiap hari chat, sekarang bully habis-habisan di Instagram lama dia yang masih ada. Foto Lanas pakai gamis di masjid mereka repost dengan caption, "From coke tu ke abah lol. Bule stres bangkrut jadi gini. Fake hijabi detected." Notifikasi ribuan, semua ejekan. Lanas akhirnya hapus akun lama itu, tapi screenshot-screenshotnya sudah menyebar kemana-mana. Badannya mulai drop. Dia sering pusing, demam, batuk terus. Suatu malam demamnya tinggi banget, 40 derajat.
Sari bawa dia ke puskesmas terdekat jam 11 malam. Dokter bilang tipes. Harus opname. Tapi Lanas tidak punya BPJS. Tidak punya uang. Akhirnya cuma dikasih obat gratis dan disuruh istirahat total. Sari yang antar pulang naik ojek online, bayar pakai uangnya sendiri. Di kamar kos, Lanas rebahan 3 hari full. Sari yang masak bubur, yang ganti kompres, yang kasih obat. Lanas cuma bisa menatap langit-langit, badan lemes, pikiran kacau. Dia tanya dalam hati berkali-kali, "Ya Allah, aku sudah taubat, kenapa malah tambah susah?" Dia nangis pelan tiap malam, tapi tetap sholat meski duduk di kursi plastik karena tidak kuat berdiri. Hari ke-6 sakit, Sari bawa seorang laki-laki ke kamar Lanas. Namanya Ustaz Hafiz, 31 tahun, lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, sekarang jadi relawan di masjid dekat kos. Badannya tinggi kurus, brewok tipis, matanya tajam tapi lembut. Dia pakai baju koko putih lengan digulung, sandal jepit biasa. Sari bilang Ustaz Hafiz mau ngaji sama Lanas, karena dengar dia baru mualaf dan lagi sakit. Ustaz Hafiz duduk di kursi plastik dekat pintu, jaga jarak. Dia buka mushaf kecil, baca beberapa ayat tentang ujian setelah taubat, lalu terjemahkan pelan-pelan ke bahasa Inggris campur Indonesia, karena Lanas masih belum lancar. Dia bilang taubat itu bukan tiket masuk surga, tapi jalannya penuh duri. Sabar adalah kuncinya. Sebelum pulang, Ustaz Hafiz taruh amplop putih di meja kecil. Di dalamnya uang 3 juta rupiah cash. Dia bilang itu dari donasi jamaah masjid untuk mualaf yang kesusahan. Lanas mau menolak, tapi Ustaz Hafiz cuma angkat tangan pelan, lalu pergi tanpa banyak kata. Besok paginya Lanas paksa diri bangun, wudu, sholat subuh meski masih lemes. Dia pakai uang itu dia bayar tunggakan kos, beli obat, beli beras, dan sisanya dia simpan rapat-rapat. Dia mulai bangkit pelan-pelan. Badan masih lemah, tapi hati mulai kuat lagi. Ustaz Hafiz datang tiap Selasa dan Jumat sore untuk ngaji bareng Lanas dan Sari di serambi masjid. Dia ajarin tajwid, ajarin fikih dasar, ajarin cara menghadapi bully dengan sabar. Lanas dengar baik-baik, catat di buku tulis bekas Sari. Kadang dia tanya macam-macam. Kenapa harus sabar padahal sakit hati? Kenapa doa belum dijawab? Kenapa orang baik malah susah? Ustaz Hafiz jawab semua dengan tenang, pakai dalil dan cerita sahabat Nabi. 1 bulan kemudian Lanas sudah sembuh total. Dia mulai jualan gamis lagi, tapi kali ini lebih hati-hati, cot saja. Order mulai ramai karena banyak mualaf lain yang lihat postingannya dan kasih support. Dia juga mulai rekam video pendek pakai HP. Baca ayat pendek, cerita perjalanan mualafnya, tips hijrah buat pemula. Awalnya cuma upload di status WhatsApp grup mualaf, tapi Sari yang bantu upload ke YouTube dengan judul From Lisbon to Jannah, A Revert Story. Video pertama cuma ditonton 50 orang. Tapi Lanas tidak menyerah. Dia rekam lagi. Tiap malam habis Isya dia edit pakai aplikasi gratisan di HP, sambil duduk selonjoran di lantai kamar kos yang masih pengap. Di titik terendah hidupnya, Lanas Aisyah Putri belajar satu hal. Taubat itu bukan janji hidup langsung enak. Taubat itu janji Allah selalu ada, meski dunia memusuhi. Dan janji itu cukup buat dia tetap berdiri, meski kaki gemetar. Perjuangan bangkit. Lanas Aisyah Putri sekarang bangun jam 3 pagi setiap hari. Bukan karena alarm, tapi karena sudah biasa tahajud. Dia wudu pakai air dingin dari kamar mandi luar, lalu sholat di atas sajadah tipis di lantai kamar kos. Setelah itu dia buka laptop secont yang dia beli 4 juta dari uang jualan gamis, lalu edit video baru untuk channel YouTube-nya. Judul channel tetap, From Lisbon to Jannah. Foto profilnya cuma gambar tangan memegang mushaf dengan background matahari terbit. Video-videonya sederhana banget. Dia duduk di lantai kamar kos, pakai gamis polos warna pastel, kerudung segi 4 rapi, tanpa make up. Latar belakang cuma tembok cat putih yang sudah mengelupas sedikit. Dia cerita pakai bahasa Inggris campur Indonesia yang masih kaku, kadang salah grammar, tapi jujur. Dia cerita masa lalu yang kelam tanpa sensor, cerita jatuh bangkrut, cerita mualaf sendirian, cerita sakit tipes, cerita dibully. Orang-orang suka karena terasa nyata. Dalam 6 bulan subscriber naik dari 100 jadi 80.000. Bulan ke-8 tembus 200.000.
Bulan ke-11 sudah 500.000. Brand-brand halal kecil mulai kirim endorse. Sabun cair, skincare, gamis, kurma, mukena. Uang masuk pertama dari YouTube 8 juta. Lanas langsung nangis di depan ATM. Dia foto struknya, simpan di dompet sebagai pengingat. Dengan uang itu dia pindah dari kos Tebet yang pengap. Dia sewa kontrakan kecil di Depok, 2 kamar, 18 juta setahun. Rumahnya petak, tembok tipis, tapi punya halaman kecil dan pagar besi. Dia beli motor Matic Secon Honda Beat tahun 2015 warna putih, 9 juta cash. Pertama kali naik motor sendiri di jalan raya Depok, dia gemetar, hampir nabrak tukang gorengan. Tapi sekarang sudah lancar, bahkan bisa bawa barang dagangan ke ekspedisi. Bahasa Indonesianya makin bagus. Dia latihan tiap hari sama Sari dan Ustaz Hafiz. Sekarang dia bisa ngobrol sama tetangga, bisa nawar di pasar, bisa marah kalau kena tipu kurir. Kadang dia live streaming dari kontrakan, jawab pertanyaan penonton tentang hijrah, tentang sabar, tentang masa lalu. Penonton banyak yang bilang, Mbak Aisyah cantik banget meski polosan. Lanas cuma ketawa kecil, bilang cantik itu bonus, yang penting hati tenang. Satu hari yang tidak diduga, Pedro Oliveira datang ke Indonesia. Kakaknya itu muncul di depan kontrakan Depok pakai kemeja mahal dan sepatu kulit mengkilap, tapi wajahnya kusut. Perusahaan keluarga di Portugal akhirnya bangkrut total. Investor Rusia kabur, utang menumpuk, semua aset disita bank. Pedro sekarang cuma bawa 1 koper dan sisa uang 50.000 euro. Dia cari Lanas lewat Google, nemu channel YouTube-nya, lalu terbang langsung. Lanas buka pintu, kaget lihat Pedro kurus dan berantakan. Pedro minta maaf panjang lebar. Dia akui dulu memalsukan wasiat, dia akui iri sama Lanas sejak kecil, dia akui semua kesalahan. Lanas cuma diam lama, lalu peluk kakaknya di teras kontrakan kecil itu. Dia maafin Pedro sepenuh hati, tapi dia bilang dia tidak mau balik ke Portugal. Hidupnya sekarang di sini, di Indonesia, bersama orang-orang yang nerima dia apa adanya. Pedro tinggal seminggu di kontrakan Lanas. Dia lihat adiknya bangun subuh, sholat berjamaah di masjid kecil dekat rumah, ngajar ngaji anak-anak kampung gratis setiap sore. Pedro ikut beberapa kali, cuma duduk di belakang, perhatiin. Lanas ajak dia masuk Islam, tapi Pedro cuma tersenyum kecut, bilang, belum siap. Hari terakhir Pedro pulang ke Portugal dengan janji akan coba hidup lebih baik. Channel Lanas terus naik. 1 juta subscriber dirayakan dengan live sederhana. Dia masak nasi goreng sama telur ceplok, bagi-bagi takjil ke tetangga. Brand besar mulai lirik. Wardah, Zoya, Rabbani, semua kirim produk. Uang masuk tiap bulan sudah puluhan juta. Lanas tetap hidup sederhana. Dia beli tanah kecil di pinggir Depok, rencana bangun rumah kecil sendiri. Motor Beatnya masih dipakai, cuma diganti stiker, Alhamdulillah for everything. Ustaz Hafiz sekarang datang hampir tiap hari. Bukan cuma ngaji, tapi bantu edit video, bantu jawab chat penonton, bantu antar paket kalau Lanas capek. Mereka ngobrol sampai larut malam di teras kontrakan, bahas ayat, bahas hidup, bahas masa depan. Lanas sadar perasaannya ke Ustaz Hafiz sudah lebih dari sekedar guru ngaji. Ustaz Hafiz juga sama, tapi dia sabar nunggu waktu yang pas. Satu malam setelah Isya, Ustaz Hafiz datang bawa orang tua Lanas dari pihak ibu yang sudah meninggal dulu, tapi sebenarnya bawa ibunya sendiri dan adik perempuannya. Mereka minta izin ngomong serius. Mereka datang atas nama keluarga untuk melamar Lanas buat Ustaz Hafiz. Lanas cuma bisa menunduk, pipi merah, lalu angguk pelan. Seminggu kemudian akad digelar sederhana di masjid dekat rumah, cuma dihadiri 50 orang. Lanas pakai gamis putih polos, mahar cuma Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Setelah nikah mereka tetap tinggal di kontrakan kecil itu. Ustaz Hafiz kerja tetap sebagai guru ngaji dan dai online, Lanas tetap bikin konten. Penghasilan mereka digabung, sebagian besar disedekahkan ke panti asuhan dan mualaf lain yang susah. Mereka beli kasur baru, lemari secon, dan rice cooker. Hidup sederhana, tapi tiap malam mereka tidur dengan hati tenang. Setahun setelah nikah, Lanas hamil. Dia tetap bikin konten sampai bulan ke-7, cuma duduk di kursi karena perut sudah besar. Subscriber sudah tembus 2,5 juta.
Dia bagi-bagi tips hamil sesuai sunnah, tips sabar saat mual, tips tetap sholat malam meski capek. Penonton bilang auranya beda, lebih damai. Anak pertama lahir perempuan, diberi nama Maryam Aminah Hafizah. Lanas lahiran normal di bidan kampung, biaya cuma 3 juta. Bayi Maryam kecil, kulit putih, mata biru seperti ibunya. Malam pertama di kontrakan, Lanas gendong Maryam sambil nangis pelan. Bukan nangis sedih, tapi nangis syukur. Dulu dia punya segalanya tapi kosong. Sekarang dia punya kontrakan kecil, motor butut, suami yang sabar, dan anak yang sehat. Cukup banget. Di luar hujan deras, petir menyambar, tapi di dalam kontrakan kecil itu terasa hangat. Lanas letakkan Maryam di ayunan kain, lalu sujud syukur panjang. Dia sadar perjuangan bangkit dari nol lagi ternyata berbuah manis. Meski tidak sempurna, tapi nyata dan penuh barokah. Bab 7 Happy Ending yang realistis. Lanas Aisyah Putri sekarang berumur 33 tahun. Rambut pirangnya masih panjang, tapi selalu tertutup kerudung warna-warna lembut. Kulitnya tetap putih, tapi sekarang ada garis-garis halus di sudut mata karena sering tersenyum dan sering begadang jaga anak. Tubuhnya tidak lagi kurus kering seperti dulu waktu pesta, sekarang berisi pas, agak berisi di pinggang karena sudah melahirkan 2 kali. Maryam Aminah Hafizah sudah 4 tahun, sedang lucu-lucunya. Anak kedua, laki-laki, baru lahir 6 bulan, diberi nama Ibrahim Antonio Hafiz. Antonio adalah nama mendiang ayah Lanas, biar tetap diingat meski dengan cara yang berbeda. Rumah mereka sudah pindah dari kontrakan kecil Depok. 2 tahun lalu mereka berhasil bangun rumah sendiri di tanah yang dulu dibeli cash. Rumahnya tidak besar, cuma 90 meter persegi di atas lahan 120 meter, 2 lantai, tembok bata ekspos, atap genteng biasa. Tapi halamannya luas, ada pohon mangga, pohon rambutan, dan kolam ikan kecil. Di depan rumah terparkir Honda Beat putih yang sudah 10 tahun dipakai, baret-baret di mana-mana, tapi masih enak buat antar anak ke TPA sore-sore. Pagi-pagi Lanas bangun jam 4. Sholat tahajud, baca Quran 1 juz, lalu masak sarapan sederhana, nasi uduk, telur dadar, tempe orek. Ustaz Hafiz bangun jam 5, sholat berjamaah sama Lanas, lalu bantu siapin susu Maryam dan Ibrahim. Jam 6 mereka sarapan bareng di meja makan kayu biasa. Maryam suka rebutan tempe sama ayahnya, Ibrahim cuma bisa ngoceh, "Ba-ba-ba," sambil main sendok plastik. Jam 7 Ustaz Hafiz berangkat ngajar ngaji di Masjid Besar Depok, dan bikin konten dakwah di channelnya sendiri. Lanas antar Maryam ke TK Islam dekat rumah pakai motor, Ibrahim digendong di depan pakai gendongan kain. Pulang ke rumah dia nyalakan laptop, rekam video baru. Channel From Lisbon to Jannah, sekarang sudah 5,2 juta subscriber. Video terbaru selalu masuk trending, terutama banyak yang share ke luar negeri karena ada subtitle Inggris, Arab, dan Spanyol. Penghasilan mereka sekarang stabil puluhan juta tiap bulan dari YouTube, endorse, dan sedekah buku digital yang mereka jual murah. Tapi gaya hidup tetap sederhana. Lemari baju Lanas isinya gamis-gamis polos, tidak ada yang di atas 300 ribu. Sepatu cuma 3 pasang, sandal jepit, sepatu kets hitam, dan flat shoe es coklat. Tas cuma 2, 1 ransel besar buat bawa diaper Ibrahim, 1 tas jinjing kecil buat ke pengajian. Setiap Jumat mereka bagi-bagi nasi kotak 200 porsi ke anak jalanan, dan tukang sampah di lampu merah Margonda. Lanas yang masak sendiri dibantu 2 tetangga, Ustaz Hafiz yang antar pakai motor. Mereka tidak pernah pamer kegiatan itu di media sosial, cuma foto sekilas di Instagram Story tanpa caption. Pedro Oliveira sesekali kirim chat dari Portugal. Sekarang dia kerja biasa di perusahaan logistik, sudah nikah sama perempuan Maroko yang dia kenal di Masjid Lisbon. Dia sudah masuk Islam 2 tahun lalu, nama Islamnya jadi Pedro Yusuf. Kadang dia kirim foto anaknya yang baru lahir, minta doa dari Lanas. Hubungan mereka sekarang baik-baik saja, meski tidak terlalu dekat. Satu hal yang tidak pernah Lanas sangka, dia sekarang sering diundang jadi pembicara. Mulai dari pengajian kecil di masjid kampung, sampai acara mualaf internasional di Malaysia dan Brunei. Tiket pesawat selalu economy, hotel biasa, honor langsung disumbangkan ke panti asuhan. Dia selalu bawa Ustaz Hafiz dan Maryam kalau jadwalnya tidak terlalu padat.
Ibrahim ditinggal sama ibunya Ustaz Hafiz yang sudah tinggal serumah untuk bantu jaga cucu. Malam takbiran Idul Fitri tahun ini mereka habiskan di Masjid Istiqlal. Lanas dapat undangan khusus jadi pembicara sebelum takbir keliling. Dia naik panggung pakai gamis putih polos panjang, kerudung putih, tanpa aksesoris sama sekali. Di belakangnya Ustaz Hafiz duduk bareng ribuan jamaah laki-laki. Maryam dan Ibrahim dititipkan ke teman di ruang ibu-ibu. Lanas mulai bicara di depan puluhan ribu orang yang hadir dan jutaan yang nonton live streaming. Suaranya tenang, tidak bergetar lagi seperti dulu. Dia cerita singkat perjalanannya, dari klub malam Ibiza sampai sajadah di Masjid Kampung Depok. Dia cerita tanpa melebih-lebihkan, tanpa nangis drama, cuma jujur. Dulu aku punya jet pribadi, yacht, rumah di 3 negara. Tapi aku bangun tidur setiap hari mau mati aja karena hampa. Sekarang aku punya rumah kecil, motor butut, suami yang kadang lupa buang kaos kaki, dan 2 anak yang suka bangunin subuh dengan nangis. Tapi aku bangun tidur setiap hari dengan hati penuh. Aku nggak punya apa-apa dibanding dulu, tapi aku punya segalanya sekarang. Jamaah diam mendengar. Ada yang nangis pelan. Lanas lanjut. Kalau kamu lagi di titik paling bawah, lagi ngerasa Allah jauh, lagi ngerasa taubat cuma bikin hidup tambah susah, ingat cerita aku. Aku pernah tidur di penthouse Lisbon. Aku pernah tidur di kos 3x3 meter sama kipas angin mati. Aku pernah punya 1,8 juta followers yang cuma suka lihat badanku. Sekarang aku punya 5 juta lebih saudara yang doain aku setiap hari. Allah nggak pernah ninggalin hambanya yang balik. Prosesnya memang sakit, lama, dan kadang bikin pengen nyerah. Tapi akhirnya selalu indah, meski nggak sempurna. Dia turun panggung, jamaah tepuk tangan lama. Kamera live streaming zoom ke wajahnya yang dulu jadi ikon pesta Eropa, sekarang penuh ketenangan. Takbir mulai dikumandangkan, suara ribuan orang menggema sampai luar masjid. Lanas berdiri di saf perempuan, angkat tangan, ikut bertakbir dengan suara keras. Di luar masjid, Jakarta hujan rintik-rintik. Orang-orang buru-buru pakai jas hujan plastik, motor-motor berjejeran, lampu-lampu kota masih terang. Tapi di dalam hati Lanas Aisyah Putri malam itu terasa terang banget. Lebih terang dari lampu strobo klub manapun yang pernah dia datangi dulu. Setelah takbir selesai, dia keluar masjid, jemput Ustaz Hafiz, Maryam, dan Ibrahim. Mereka pulang naik angkot malam yang masih lelet jalannya karena macet. Di dalam angkot Maryam tidur di pangkuan Lanas, Ibrahim tidur di gendongan Ustaz Hafiz. Hujan makin deras, atap angkot bocor sedikit, air menetes di bahu Lanas. Tapi dia cuma tersenyum kecil, tarik kerudungnya lebih rapat. Sampai rumah jam 2 pagi. Mereka masuk pelan-pelan supaya anak-anak tidak bangun. Lanas lepas sandal jepitnya di teras, lihat motor Beat basah kuyup, ban masih berlumpur dari antar nasi kotak tadi sore. Dia masuk rumah, nyalakan lampu ruang tamu yang cuma bohlam 8 watt, lalu duduk di karpet sambil selonjoran. Ustaz Hafiz taruh Ibrahim di ayunan kain, lalu duduk di sebelah Lanas. Mereka diam saja, cuma pegangan tangan. Di luar masih hujan, di dalam terdengar suara detik jam dinding dan napas anak-anak yang teratur. Lanas pelan-pelan bersandar ke bahu suaminya, lalu berbisik dalam hati. Dulu aku pikir happy ending itu punya uang banyak, tubuh langsing, dan pesta tiap malam. Ternyata happy ending itu cuma bisa pulang ke rumah kecil. Anak-anak sehat, suami di sebelah, dan hati yang tenang setelah takbir. Dia tutup mata, tersenyum lebar. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam rumah kecil itu terasa hangat, aman, dan penuh. Selamat Idul Fitri, dunia.